Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita dapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit ilmu tentang hal-hal yang dilarang ketika puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan adalah momentum ibadah yang wajib kita laksanakan sebagai umat muslim. Kita dapat menjumpai puasa Ramadan dalam 1 tahun sekali. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya dari terbitnya fajar atau waktu subuh hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah. Kewajiban untuk umat muslim berpuasa ada pada Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah saya bacakan di awal tadi. Puasa adalah wasilah untuk mengkokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa membuat kita merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dapat mendidik kita untuk mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri dan menahan godaan setan. Dengan melaksanakan puasa dapat membersihkan tubuh kita dari elemen-elemen yang tidak baik dan dapat menyehatkan tubuh kita. Puasa terdapat pada 5 rukun Islam. Diriwayatkan dari Muslim, disebutkan dari Abdullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam berdiri di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada hal-hal yang harus kita lakukan sehingga pahala puasa dan ibadah kita menjadi sempurna. Tetapi ada juga hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan ketika bulan Ramadan, yaitu makan dan minum dengan sengaja, keluar air mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluarnya darah haid atau nifas, menjadi gila atau pingsan, ridho atau murtad, berniat untuk berbuka, berjima atau bersenggama di tengah puasa. Selain dapat membatalkan puasa dan diwajibkan untuk mengqadha puasa, diwajibkan juga untuk menunaikan kafarah, membebaskan seorang budak. Jika tidak ada, maka diwajibkan untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka harus memberi makan 60 orang miskin. Selain itu, ada hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Makruh di sini artinya ada makruh yang dimaksud adalah suatu perkara yang jika dilakukan tidak mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Di antara beberapa hal yang dimakruhkan adalah, yang pertama adalah terlalu dalam dan berlebihan ketika berkumur-kumur dan istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung. Yang kedua, puasa wisal yaitu puasa selama 2 hari berturut-turut tanpa diselingi makan dan minum sama sekali. Yang ketiga, mencicipi makanan tanpa adanya kebutuhan. Yang keempat, bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa adanya kebutuhan. Yang kelima, menghabiskan waktu dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat. Itulah tadi adalah hal-hal yang dilarang ketika puasa, dan ada juga hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Semoga Ramadan tahun ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah
bulan yang diberkahi dari awal hingga akhir. Maka istilah Ramadan ini dengan keimanan dan amal soleh, karena setiap amalan yang kita lakukan tergantung pada niatnya. Jika baik niatnya, maka Allah akan memberikan jalan. Sekian kultum singkat dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.